Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aresandi di YouTube. Kali ini saya ingin mencoba membagi ilmu gimana sih contoh-contoh sinyal dasar. Ada apa aja sih? Saya akan coba membagi ilmu gimana fungsi step, fungsi rem, fungsi eksponensial, fungsi sinus dan fungsi kuadratik itu gimana sih untuk di MATLAB dengan menggunakan software MATLAB. Gimana? Yuk, bareng-bareng belajar. Let's go! Kita dimulai dari fungsi step ya guys. Jadi fungsi step itu sebelumnya jika t kurang dari 0 maka akan berlogika 0, tapi jika t kurang lebih dari 0 maka berlogika 1 seperti pada software MATLAB berikut ini. Dan ini adalah contoh program yang saya lakukan di command window. Berikut ini adalah rincian keterangan dari program ya. Jadi sini ada N1 N2 yang dimasukkan pada N di mana ada N1, T2, N2 itu berarti 0, T2, 15 dari nilai dari N2 dan N1. Dan ini step ini adalah berlogika. Jadi pada once atau ons itu 15,1 berarti pada saat 1 sampai 0 sampai 15 itu akan berlogika 1. Dan juga untuk stem ini adalah menimbulkan atau memunculkan sinyal pada figur 2 stem. Dan plot itu pada seperti ini ya contohnya ya. Jika di enter maka akan timbul seperti ini. Figur 2 akan secara diskrit. Jadi maksudnya itu stem itu adalah secara diskrit. Akan tetapi jika plot dia akan secara continuous. Seperti ini adalah gelombangnya. Jadi antara T 0 sampai 15 dia berlogika 1. Seperti itu ya guys. Dan ini adalah diskritnya. Oke, untuk fungsi rem gimana contohnya? Yuk, let's go. Adalah fungsi rem. Fungsi rem itu secara kilas ya guys. Jadi nilai UT yang dimana yang tadi sumbu Y itu akan mengikuti T nya tadi, akan mengikuti X. Jadi seperti bentuknya nanti seperti linear, seperti berikut di contoh software MATLAB. Halo guys, ini adalah contoh dari sinyal fungsi rem. Jadi sudah saya enter. Di sini adalah rem sinyal yang berupa T, dan di sini ada berbasis waktu dan juga berbasis frekuensi di sini. Dan di sini seperti tadi figur 5 atau gambar 5 menunjukkan diskrit dan gambar 6 menunjukkan plot. Dan titel ini untuk memberikan judul aja. Dan ini adalah gambaran dari sinyalnya jadi ya guys ya, dari sinyal rem berbentuk diskrit dia akan berbentuk seperti ini. Pada saat T-nya 1 maka RT-nya atau sumbu Y-nya ini 1 juga. Jadi seterusnya sampai 2 ya 2, 3. Jadi secara linear. Naik secara linear. Seperti itu ya guys ya untuk contoh dari sinyal rem. Untuk contoh dari sinyal kuadratik, let's go. Sinyal kuadratik itu seperti pada sinyal rem, akan tapi pada sumbu Y dia mempunyai model matematis T kuadrat. Jadi pada saat lebih dari 0 itu akan menjadi T kuadrat. Jadi seperti ini fungsi matematisnya. Untuk jika kurang dari 0 maka jika T kurang dari 0 maka RT-nya akan ber 0 juga. Oke. Untuk software MATLAB-nya gimana? Yuk. Let's go. Ini adalah contoh software di MATLAB dengan menggunakan sinyal kuadratik. Jadi di sini ada quadratic things. Ini adalah rumus matematisnya ada T kuadrat. Jadi untuk T sama dengan 1 1,2 ini jika dimasukkan kepada sinyal kuadratik atau T kuadrat maka akan berbentuk seperti berikut. Jadi dia itu seperti melengkung gini guys, seperti melengkung. Nah ini contoh dari sinyal diskrit ya. Pada saat 3 karena T-nya lebih dari 0 maka dia akan berlogika T kuadrat. Maka T kuadratnya 3 yaitu 9. Jadi sini ada 9. Seperti seterusnya ya guys ya, seperti gini. Jika 10 maka kuadratnya juga 100. Untuk sinyal continuousnya seperti berikut. Untuk plot ya, kalau sinyal continuous plot, kalau sinyal diskrit untuk stem. Untuk sinyal eksponensial gimana caranya? Yuk, let's go. Ya, ini adalah contoh dari program sinyal eksponensial untuk di MATLAB. Jadi untuk T1110 tetap ya, pakai yang tadi ya 110. Tetapi rumus pada eksponensial sinyal dia adalah seperti berikut, 0,5 pangkat T. Seperti eksponensial pada matematika ya guys. Jadi dia pasti grafiknya seperti pada kuadratik kan naik, akan tapi pada eksponensial ini akan turun.
Jadi dikarenakan 0,5, jika 0,5 makin pangkatnya makin tinggi maka semakin kecil. Jika ini saya enter maka akan mendapatkan gelombang seperti berikut. Dia saat 0,5 pangkat 1 dia menjadi 0,5, akan tapi jika 0,5 pangkat 2 akan menjadi 0,25 dan seterusnya guys ya, dia akan menjadi turun. Untuk lebih jelasnya untuk sinyal continuous atau plot seperti berikut. Ini adalah dia semakin turun nih guys, semakin turun. Itu adalah contoh dari sinyal eksponensial. Untuk sinyal sinus gimana caranya? Yuk let's go. Ya yang terakhir adalah sinyal dengan fungsi sinusoidal. Untuk ini sering sekali digunakan pada MATLAB dengan menggunakan T0, 0,01, 0,02. Ini maksudnya apa? 0,01 ini adalah frekuensi pada saat 1000 Hz. Jadi 1/1000 sama dengan 0,001 seperti berikut ya. Dan untuk 0,02 ini adalah jumlah maksimal T-nya. Dan amplitudo ini nanti akan berbentuk sinusoidal, maka akan ada amplitudenya atau nilai yang paling tinggi. Dan untuk pi-nya kita 3,14, dan ini ada rumus dari sinusoidalnya 2pi kali 50. Ini untuk W-nya ya, maaf untuk W-nya dan fasanya 180, dan ini adalah rumus sinusoidalnya. Nanti rumusnya ini nilai ini masukkan ke rumusnya. Maka akan mendapatkan seperti berikut. Contoh sinusoidalnya. Ini dengan 1000 Hz. Jika kita ganti dengan 2000 Hz maka jadi kita hitung dulu 1/2000. Berarti 0,004. Berarti kita ini copy lagi. Jadi jika semakin tinggi nilai frekuensi maka akan semakin jelas ya guys ya. Seperti ini ya, 0,0005. Ini adalah 2000 Hz. Kita enter. Dia akan lebih jelas untuk mengambil sampelnya. Dia akan lebih banyak discrete-nya. Ini mengambil sampelingnya itu lebih banyak, jadi lebih bagus. Jadi semakin besar frekuensinya maka semakin besar juga monitoring atau samplingnya karena lebih banyak. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk jika mempunyai saran untuk masukan apa untuk membuat apa, jika like jangan lupa komen di bawah.